Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sultan di catatan Syakir. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang insulin. Bagi teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, kalian bisa klik di sini agar nontonnya gak setengah-setengah. Nah, di part pertama kita sudah berkenalan dengan insulin lebih dalam. Apa itu insulin, bagaimana perannya dengan penyandang DM tipe 1 seperti kita, dosis, dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman ada yang penasaran, insulin ini kan disuntik. Emangnya nggak sakit? Kayak dicubit, atau kayak digigit semut? Atau kayak digigit gajah? Tenang, suntik insulin nggak seserem seperti apa yang kalian bayangkan kok. Karena seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, tanpa insulin gula darah itu akan tinggi. Dan jika ini dibiarkan begitu saja, banyak komplikasi kesehatan yang akan bermunculan. Ya, aku tahu pasti gak mudah untuk mulai belajar menyuntikkan insulin, baik bagi para orang tua, keluarga, dan juga kita sendiri yang membutuhkannya. Butuh kemauan dan keberanian untuk mulai belajar menyuntikkan insulin. Mungkin memang berat pada awalnya. Aku juga sama, dulu pernah mengalami hal yang sama, yaitu kesulitan pada saat pertama kali belajar disuntik insulin. Gak tiba-tiba jereng, langsung bisa suntik insulin gitu. Dulu waktu pertama kali aku belajar suntik insulin itu diajarkan oleh perawat di rumah sakit Hermina pada saat pertama kali aku didiagnosa DM tipe 1. Untuk menyuntikkan insulin ini, kalian harus mencubit bagian yang akan disuntik karena insulin ini menargetkan bagian subcutaneous layer atau lapisan lemak. Lalu arahkan pen insulin kalian 90 derajat dari permukaan kulit. Nah, untuk teman-teman yang mungkin badannya agak kurus, teman-teman bisa arahkan pen insulin kalian sedikit miring, yaitu sekitar 45 derajat, agar insulin terserap di bagian fat layer dan bukan muscle atau otot. Hal ini dapat mempengaruhi proses penyerapan insulin dan juga cara kerja menjadi cenderung lebih cepat. Selain itu, apabila bagian otot ini tersuntik, kita akan merasa sakit saat disuntik. Itu tadi teknik menyuntikannya. Untuk area-area penyuntikannya itu ada berbagai macam. Bisa di bagian tangan, perut, paha, dan juga bokong. Namun memang yang disarankan itu adalah di bagian perut. Selain karena faktor kemudahan untuk melakukan self-injection, menyuntik di bagian perut juga memiliki daya serap ke pembuluh darah yang lebih cepat, sehingga daya kerja insulin dapat menjadi lebih optimal. Nah, tapi penyuntikan di area-area tadi ada aturannya loh teman-teman. Kita gak bisa nih misalnya terus-terusan menyuntik di area yang sama. Oleh karena itu kita harus menerapkan sistem rotasi. Sistem rotasi ini dapat mencegah terjadinya lipohipertrofi, yaitu akumulasi lemak yang dapat menimbulkan benjolan di bagian yang sering disuntikan. Lah, lemak doang emang bahaya? Ya, karena ini dapat berpengaruh pada penyerapan insulin yang disuntikan ke dalam tubuh kita. Bisa jadi lebih cepat dan menyebabkan hipoglikemia, atau justru lebih lambat dan dapat menyebabkan hiperglikemia. Jadi gimana cara merotasinya? Kalau berdasarkan dari apa yang aku praktekkan, karena aku sering disuntik di bagian perut, jadi aku menerapkan rotasi sirkular searah jarum jam. Jadi bagian yang disuntik gak itu-itu aja. Next, sebelum kita belajar menyuntikkan insulin step by step, yuk kita lihat what's on my insulin pocket. Pen insulin itu gak ada jarumnya. Jadi selain pen insulin, aku juga selalu bawa beberapa jarum insulin untuk spare. Jarum insulin ini sebaiknya kita gunakan hanya sekali. Tapi untuk menghemat biasanya aku pakai 2 kali sebelum akhirnya aku buang. Cuma untuk menghemat saja ya. Selain itu juga, aku selalu sedia alkohol swab untuk membersihkan area yang akan disuntikan agar bersih. Di dalam dompet insulin ini biasanya aku simpan 1 Novorapid dan 1 Lantus supaya tidak berceceran. Tapi kalau unit salah satunya sudah mau habis, aku biasanya langsung menyimpan 1 cadangan agar saat insulinnya diperlukan tidak kekurangan. Now, without further ado, let's get into the tutorial. 1. Ingat-ingat area yang terakhir kali disuntikan untuk menerapkan sistem rotasi dan mencegah lipohipertrofi. 2.
Sambungkan jarum insulin dengan pennya. Pastikan sudah rapat. 3. Putar knob dosis sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai salah ya, bisa berabe nih. 4. Bersihkan area yang akan disuntik dengan alkohol swab. 5. Cubit bagian yang akan disuntikan. Jangan terlalu keras ya. 6. Suntik. Posisi disesuaikan, bisa 90 atau 45 derajat. 7. Tahan pen insulin selama kurang lebih 10 detik untuk memastikan insulin masuk dengan sempurna. 8. Tutup jarum insulin. 9. Jika jarum masih akan digunakan, biarkan saja menempel pada pen. Tapi kalau tidak, bisa langsung dibuang. Tutorial tadi sekaligus menutup episode insulin kali ini ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan dapat menyemangati teman-teman yang sedang belajar menggunakan insulin, atau mungkin teman-teman yang masih malas-malasan untuk menggunakan insulin. Ingat ya, untuk selalu membawa dan menyiapkan peralatan perang kita. Menyuntikkan dosis insulin sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter endokrin, dan menerapkan sistem rotasi untuk mencegah terjadinya lipohipertrofi. Aku Sultan. Sampai jumpa di catatan Syakir berikutnya.